功了，不好！我主卓清风，外界。Halo guys, halo semuanya di mana kalian berada, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas film Donghua series dari film Martial Master untuk part yang ke-71. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat untuk menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Qin-Chen memasuki dinding batu kesulitan untuk menjawab pertanyaan di dalam ruangan tersebut yang ditulis oleh para alkemis tingkat atas di dinasti Wei. Sementara Tuan Subo dan yang lainnya disandra oleh tetua Jin Yuan sampai Qin-Chen keluar dari ruangan dinding kesulitan dan akan menerima hukuman oleh ketua pavilion. Di sisi lain, ketua pavilion yaitu Zhao Qingfeng sedang memantau Qin-Chen lewat cermin spiritualnya. Ia mengatakan kalau Tuan Subo sangat berani karena membawa Qin-Chen yang hanya seorang alkemis kelas 3. Ia tidak percaya sama sekali kalau Qin-Chen bisa menjawab pertanyaan di dalam dinding kesulitan tersebut. Dan kedatangannya hanya membuat masalah. Lalu ia mencoba memperhatikan Qin-Chen. Di saat itu juga Qin-Chen langsung mencoba menjawab soal yang pertama, yaitu tentang pemurnian pil hati murni. Qin-Chen sedikit heran karena topik sesederhana itu ternyata ada di dinding kesulitan. Ia pun menjawab dengan begitu mudahnya. Di saat bersamaan, ketua pavilion tercengang melihat Lord Qin-Chen menjawab dengan begitu cepat dan tidak ada yang salah. Ia juga langsung mencontek dan mempraktekkan dengan apa yang ditulis di dinding kesulitan oleh Qin-Chen. Qin-Chen menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat detail dan membuat ketua pavilion sangat penasaran dengan Qin-Chen. Lalu ketua pavilion melihat Qin-Chen menjawab pertanyaan dan menulisnya lagi dengan sangat benar, yaitu tentang membuat pil hati murni dan menyelesaikannya dengan hanya 10 nafas. Qin-Chen menulisnya lagi kalau ada dua solusi untuk membuatnya, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode pil dingin, dan yang kedua yaitu menambahkan anggrek pahit untuk menghambat reaksi rumput hati murni saat menyelesaikannya. Seketika ketua pavilion pun langsung mempraktekkan dengan apa yang Qin-Chen tulis di dinding. Ia pun sangat terkejut di saat ia mempraktekannya, pil hati murni itu pun berhasil dibuatnya. Setelah itu, Qin-Chen pun langsung menghapus jawabannya kembali. Qin-Chen mencoba menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang metode pil perputaran dan itu adalah metode rahasia kuno. Di saat Qin-Chen menulisnya lagi, ketua pavilion juga langsung mempraktekkan kembali metode yang Qin-Chen tulis di dinding kesulitan. Ia juga berhasil mempraktekannya, dan ia penasaran dengan Qin-Chen, apakah Qin-Chen benar-benar seorang alkemis kelas 3? Kenapa Qin-Chen dengan begitu mudahnya menjawab pertanyaan di dinding kesulitan itu? Pertanyaan demi pertanyaan Qin-Chen pun berhasil menjawabnya. Tak selama berapa lama, Qin-Chen akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Dan pertanyaan itu pertanyaan langsung dari ketua pavilion. Qin-Chen tahu kalau pertanyaan tersebut seharusnya masalah yang dihadapi ketua pavilion sendiri. Dan masalah itu menurut tetua Subo adalah impian terbesar ketua pavilion yaitu Zhao Qingfeng. Setelah dinobatkan, ia ingin menerobos ranah Martial King dan menjadi Raja Obat kelas 7. Lalu kembali ke pavilion pil surgawi domain Beitian. Meskipun masalah itu merepotkan, tapi bagi Lord Qin-Chen masih bisa menyelesaikannya dengan begitu mudahnya. Qin-Chen menjelaskan tentang masalah kenapa ketua pavilion tidak bisa menerobos ke ranah Martial King dan menjadi Raja Obat kelas 7. Dan semua itu karena kelemahan dan mental bawaan ketua pavilion, yang disebabkan oleh kurangnya titik akupuntur dan meridian di dalam tubuhnya. Qin-Chen juga menulis metode-metode akupuntur kekuatan sejati untuk mengetahui di mana titik kelemahan berada. Seketika ketua pavilion langsung mempraktekkan kembali dengan apa yang dituliskan oleh Qin-Chen. Ia pun mencoba berkultivasi dan menggunakan kekuatan sejatinya. Tak selama berapa lama, ia pun berhasil melakukannya. Namun metode penyembuhan yang sesuai dan akurat Qin-Chen tidak menulisnya di dinding. Dan menjadikan ketua pavilion semakin penasaran dengan Lord Qin-Chen.
这小子怎么不写了？ Tak selang berapa lama, Qin Chen pun keluar dari ruangan tersebut. Ketua pavilion pun langsung menyusulnya. Dan orang-orang di sana mengira kalau Qin Chen tidak bisa menjawab pertanyaan satupun. Dan dipastikan akan mati di pavilion pilnya. Di saat Qin Chen keluar, tetua Jinyuan memerintahkan para penjaganya untuk menangkap Lord Qin Chen dan akan membunuhnya. 不好！ Di saat bersamaan, Tuan Muda Yi Chen menghampiri Lord Qin Chen. Ia berkata kepada Qin Chen, apakah Qin Chen masih teringat dengan Tuan Muda Yi Chen? Lalu Qin Chen menjawab kalau Yi Chen adalah bajingan yang telah menghina Qin Chen. Dan begitukah pavilion pil yang berperilaku kepadanya? Tetua Jinyuan pun mengatakan kalau Qin Chen hanyalah sampah dari 5 kerajaan. Dan beraninya Qin Chen datang untuk mengacau di pavilion dinasti Wei-nya. Apakah Qin Chen mengira kalau Qin Chen menganggap dinasti Wei-nya sebagai tanah barbar? Di saat Tuan Muda Yi Chen akan menendang Qin Chen balik menendang dan membuat Yi Chen terpental. Tetua Jinyuan pun menghentikannya. Ia tahu kalau Qin Chen secara paksa masuk ke dinding batu kesulitan. Dan ia menunggu ketua pavilion kembali. Dan pasti ketua pavilion akan menghukum Qin Chen. 雨辰，你干什么？ Tak selang berapa lama ketua pavilion datang dan ia langsung mencari Lord Qin Chen di sana. Di saat ia melihat Qin Chen dalam kondisi terikat, ia langsung menghampirinya dan memberi hormat kepada Qin Chen. Ia berkata kalau dirinya hanyalah junior yang menjadi ketua pavilion pil. Seketika semua orang pun terkejut kenapa ketua pavilion memberi hormat kepada Qin Chen. Lalu ia meminta pengawalnya untuk melepaskan Qin Chen dari ikatanya. Lord Qin Chen pun berkata kepada ketua pavilion kejahatan seperti apa hingga ketua pavilion mengirim orang untuk menangkapnya. Ia meminta penjelasan dari ketua pavilion. Lalu ketua pavilion dengan keringat dingin mengatakan kalau itu semua hanyalah kesalahpahaman. Qin Chen berkata kalau itu bukanlah kesalahpahaman. Karena murid tetua Jinyuan sebelumnya telah menghina Qin Chen tanpa alasan. Bahkan ingin menghajar Qin Chen. Dan tetua Jinyuan juga mengatakan kalau semua itu atas perintah ketua pavilion. Seketika ketua pavilion pun sangat marah kepada Jinyuan dan meminta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat tetua Jinyuan menjelaskan dan ia berkata kalau Qin Chen hanyalah semut kecil dari 5 kerajaan, ketua pavilion pun langsung menampar Jinyuan pas ke mulutnya dan membuatnya terpental. Ia berkata beraninya menghina master besarnya seperti semut. Ia juga mengatakan siapa yang memberi hak melawan master besarnya. Semua orang di sana pun tertunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketua pavilion meminta maaf kepada Lord Qin Chen atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Ia juga meminta Qin Chen untuk jangan tersinggung. Lalu Qin Chen mengatakan jika ketua pavilion ingin mengakhiri kesalahpahaman begitu saja, ia akan melaporkan masalahnya kepada gurunya. Dan akan membiarkan gurunya mengirim surat di divisi pengawasan pavilion domain Bu dan memeriksa pavilion pil dinasti Wei. Ketua pavilion pun membenarkan apa kata Qin Chen. Ia langsung meminta pengawalnya untuk menangkap tetua Jinyuan dan mencabut posisinya sebagai tetua pertama. Ia juga meminta Jinyuan dibawa ke aula penegak hukum pavilion pil dan menunggu keputusan selanjutnya. Begitu juga dengan Tuan Muda Yi Chen yang mencoba menyentuh Lord Qin Chen. Ia juga dibawa ke aula penegak hukum bersama Jinyuan. Dan jika mereka melawan, ia meminta pengawalnya untuk bunuh di tempat. 先剥夺其长老，杀无论。 Lalu ketua pavilion terus-menerus merayu Qin Chen dan akan memberi penjelasan kepadanya. Qin Chen berkata kalau tetua Suwo adalah temannya dan mereka menjamin Qin Chen agar bisa masuk ke dinding batu kesulitan. Qin Chen tidak tahu kenapa mereka sampai ditahan seperti itu. Seketika ketua pavilion juga langsung memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan mereka semua. Ia juga mengatakan kepada Tuan Subo kalau ia sangat ceroboh karena tidak mengerti situasinya. Lalu ia berkata kepada Qin Chen kalau ia akan memberi penjelasan kepada master besar untuk masalah tersebut. Ia juga meminta Qin Chen untuk mampir ke ruang tamunya terlebih dahulu. Qin Chen berkata kalau ia sangat menghargai kebaikan ketua pavilion. Namun ia masih ada urusan, jadi ia tidak bisa tinggal di sana. Dan jika memiliki sesuatu, Qin Chen meminta untuk berbicara kepada tetua Suwo. Qin Chen pun berpamitan meninggalkan ketua pavilion. Lalu ketua pavilion meminta tetua Subo untuk datang ke ruangannya untuk mengobrol. Tetua Subo mengatakan kalau ia menuruti apa kata ketua pavilion.
Mereka semua pun pergi ke ruang tamu untuk berdiskusi. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.